英雄がいます。そんなことにどんな意味があるの？理解できない。わしには意味があるんじゃ。深い。Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas soal siapa sebenarnya Orochimaru ini guys. Dan mengapa dia selalu dihidupkan kembali oleh Masashi Kishimoto Sensei saat di seri Naruto hingga ke Boruto. Jadi gak usah banyak cincong lagi dan mari kita bahas bersama-sama tema hari ini, let's go! Orochimaru sama. Sannin legendaris ini bisa dikatakan menjadi salah satu karakter paling penting dalam seri Naruto. Begitupun ketika di seri selanjutnya yakni Boruto, dia masih menjadi karakter utama yang begitu disayangi oleh Masashi Kishimoto Sensei. Fakta bahwa dia udah mati ditebas Sasuke lah, disegel Itachi pakai Totsuka lah, tapi apa? Dia masih tetap kembali dimunculkan ya kan? Nah, saat itu kita semua bertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan dari Masashi Kishimoto melakukan hal itu? Pertanyaan kita kemudian terjawab setelah ternyata Orochimaru merupakan karakter yang tidak bisa dimatikan begitu saja. Karena dia memiliki peran penting dalam kelanjutan seri itu. Salah satunya, dia menghidupkan kembali 4 Hokage terdahulu untuk membuat Sasuke yakin jika dia harus memutuskan apa yang selanjutnya dia lakukan ke depannya. Dan benar bahwa Sasuke pada akhirnya menentukan jalannya ke arah yang sama layaknya Itachi, yaitu untuk membantu aliansi shinobi. Dia meyakini semua itu berkat jawaban dari Hashirama Senju yang sebelumnya telah dibangkitkan oleh Orochimaru. Jadi jika dipikir-pikir secara langsung, peran Orochimaru ini cukup penting dalam alur cerita seri Naruto kala itu, sehingga tidak ada alasan bagi Kishimoto Sensei untuk mematikan karakternya. Lalu karena alasan ini pula, Orochimaru masih ada sampai era Boruto meskipun kita tahu jika dia sebelumnya adalah musuh utama bagi Naruto dan juga desa Konoha. Dia juga telah menjadi pribadi yang insaf setelah kesalahannya di masa lalu. Namun sebenarnya orang ini masih misterius hingga hari ini. Tidak ada informasi yang jelas mengenai siapa orang tua Orochimaru dan mengapa fisik tubuhnya berbeda dari manusia pada umumnya. Bahkan dalam manga, databook resmi maupun animenya juga tidak pernah dijelaskan asal-usul dari Sannin legendaris ini. Akan tetapi ciri-ciri fisiknya dari warna kulit ini sangat mirip dengan anggota klan Otsutsuki. Ya bukan lagi mirip ya, tapi memang benar sama putih pucat layaknya ente yang lagi demam tinggi akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti ya kan? Maaf. Lalu karena hal itu, kita kemudian langsung menyimpulkan dia bagian dari klan Otsutsuki. Tentu hal itu tidak cukup jika dijadikan sebuah bukti ya kan? Karena tampilan fisik seperti itu juga ada pada karakter yang selalu setia pada organisasi Akatsuki, yaitu Hoshigaki Kisame. Warna kulit tubuhnya juga berwarna putih pucat dan merupakan spesies dari ikan hiu. Walaupun begitu, dia memiliki generasi selanjutnya, yakni Shizuma Hoshigaki dari desa Kirigakure. Jujur, admin sebenarnya tidak mengetahui mengapa dua karakter ini memiliki kesamaan soal warna fisik serta perubahan tubuh mereka. Orochimaru biasa berubah menjadi ular ataupun memiliki banyak ular di dalam tubuhnya dan juga bisa mengganti-ganti tubuhnya kapanpun dia mau. Sementara Kisame juga orang seperti itu. Dia merupakan spesies ikan hiu yang pernah berubah menjadi mode terkuatnya ketika melawan Killer Bee. Kita tentu bertanya-tanya bukan? Mengenai apa maksud dari semua ini? Apakah mereka merupakan hasil eksperimen yang dilakukan oleh orang di masa lalu? Karena dahulu banyak yang melakukan eksperimen seperti ini dan mungkin saja itu akibat ketertarikan mereka terhadap sel Hashirama Senju. Ketika orang-orang melihat Hashirama dan kemampuan Mokutonnya, mungkin saja mereka berlomba-lomba untuk melakukan eksperimen agar terlihat seperti Hashirama. Seperti yang kita ketahui kalau tubuh Orochimaru itu terbuat dari sel Hashirama Senju. Lalu apakah saat itu orang tua Orochi tidak sengaja melakukan eksperimen kepadanya? Ini tentu menarik untuk diketahui lebih dalam lagi.
Tapi informasi ini juga tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Jika Orochimaru bagian dari klan Otsutsuki, lalu mengapa Kisame ataupun Shizuma tidak dianggap sama seperti itu? Ini tentu cukup aneh, bukan? Dan fakta kalau Orochimaru maupun Shizuma masih ada di seri Boruto, yang mana ini menandakan jika kedepannya asal-usul karakter tersebut akan diungkap oleh Masashi Kishimoto Sensei. Dan Orochimaru maupun Jiraiya sama-sama tidak diketahui dari mana asal mereka. Kemudian muncul karakter Kashin Koji yang dikatakan kloningan dari Jiraiya Sensei. Hal-hal semacam ini sebenarnya dibuat bukan hanya untuk dibuatkan peran sedikit lalu dimatikan. Tentu tidak seperti itu. Pasti ada sesuatu di balik semua ini. Dan admin berasumsi jika kedepannya asal-usul Orochimaru maupun Jiraiya akan dijelaskan oleh mangakanya sendiri. Bisa jadi trio Sannin legendaris ini akan muncul kembali secara kompak layaknya ketika mereka di Perang Dunia Shinobi yang kedua maupun yang ketiga. Namun jika Orochimaru ini memang benar berasal dari klan Otsutsuki, apakah tujuannya yang sekarang ingin mencari tahu anggota keluarganya? Karena saat ini dia banyak menciptakan manusia-manusia buatan, dan ada yang sempurna maupun yang tidak. Akan tetapi, dengan menciptakan mereka, pasti Orochimaru memiliki alasan tersendiri tentang hal itu. Atau bisa jadi dia ingin menciptakan dinastinya sendiri, dalam kata lain keturunannya sendiri demi mengembalikan keluarganya yang dahulu. Ini semua masih mungkin terjadi, dan admin tentu sangat menunggu momen-momen apa lagi yang akan diciptakan dari Sannin legendaris ini. Ketika nantinya terbongkar jika dia adalah keturunan dari klan Otsutsuki, maka ini pasti menjadi plot twist yang cukup epik. Kashin Koji juga bakalan kita tahu sebenarnya dia siapa dan apakah dia Jiraiya asli ataupun tidak. Yang jelas, Jiraiya pasti masih hidup sampai hari ini dan Masashi Kishimoto sepertinya ingin mengumpulkan mereka kembali ke depannya. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai teori ini? Silahkan berikan komentar kalian di samping penjual ikan mujair di Kirigakure.